Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alkoksi alkana, saya Muhammad Nabi Rizky, Saya Teguh Fatil Alfat akan menjelaskan sedikit tentang alkoksi alkana. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang alkoksi alkana. Nah, apa yang dimaksud dengan alkoksi alkana? Alkoksi alkana atau yang disebut juga dengan eter merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang rumus umumnya Cn H2n tambah 2O, dan gugus fungsinya adalah R, O, R aksen dengan R, dan R aksen merupakan gugus alkil. Nah, kedua gugus alkil yang terikat ini dapat berupa gugus alkil yang sama maupun berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa alkoksi alkana beserta rumus strukturnya: metoksimetana, metoksietana, dan etoksietana. Seperti halnya senyawa turunan alkana yang lain, penamaan alkoksi alkana dapat dilakukan berdasarkan IUPAC maupun trivial. Nah, kita bahas terlebih dahulu penamaan berdasarkan IUPAC. Nah, berdasarkan IUPAC, penamaan alkoksi alkana secara umum dilakukan dengan menuliskan nama gugus alkoksi dan alkananya. Jika kita kembali ke rumus umum, maka rumus umum alkoksi alkana adalah R, O, R aksen. Jika terdapat dua gugus alkil yang masing-masing terikut pada gugus fungsi O, salah satu gugus alkilnya akan berperan sebagai alkoksi dan salah satu lainnya akan berperan sebagai gugus alkana. Nah, dalam hal ini, alkil yang berperan sebagai alkoksi merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpendek, sedangkan gugus alkananya merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpanjang. Nah, tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam penamaan IUPAC adalah pertama menentukan gugus alkoksi dan gugus alkananya. Nah, dalam hal ini, penamaan untuk gugus alkana pada alkoksi alkana ini sama dengan penamaan rantai induk pada hidrokarbon atau alkana, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Contoh, jika gugus alkananya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metana. Dan jika gugus alkananya terdiri dari dua atom karbon, maka diberi nama etana. Dan jika gugus alkananya terdiri dari 3 atom karbon, maka diberi nama propana, dan seterusnya. Adapun untuk nama gugus alkoksinya mirip dengan gugus alkana, tetapi akhirannya diganti dengan oksi, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Ini contohnya. Jika gugus alkoksinya terdiri dari 1 atom karbon, maka diberi nama metoksi. Dan jika gugus alkoksinya terdiri dari 2 atom karbon, maka diberi nama etoksi. Dan jika gugus alkoksinya terdiri dari 3 atom karbon, maka diberi nama propoksi, dan seterusnya. Nah, terlihat ya bahwa perbedaan keduanya terletak pada akhirannya. Berikutnya, tahap kedua adalah penomoran gugus alkananya. Nah, dalam hal ini penomoran dilakukan dari salah satu ujung gugus alkana sedemikian rupa sehingga gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Berikutnya, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, dalam hal ini nama cabang alkil masih sama dengan cabang alkil yang kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu jika cabang alkilnya adalah CH3, maka diberi nama metil. Dan jika cabang alkilnya adalah C2H5, maka diberi nama etil, dan seterusnya. Kemudian apabila terdapat cabang alkil yang berbeda, maka nama cabangnya diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, jika terdapat cabang metil dan etil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah cabang etil. Selanjutnya seperti biasa. Jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabangnya diberi awalan. Jika cabang alkil yang sama berjumlah 2 diberi awalan di. Dan jika cabang alkil yang sama berjumlah 3 diberi awalan tri, dan seterusnya. Terakhir, penamaan dituliskan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsi dan alkoksi diikuti nama gugus alkoksinya.
Kemudian nomor atom yang mengikat cabang alkil diikuti nama alkilnya dan terakhir diikuti nama gugus alkananya. Contohnya untuk senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jika kita perhatikan, gugus yang terikat pada gugus fungsi O sama-sama CH3, sehingga alkoksi dan alkananya sama-sama CH3 dengan nama alkoksinya adalah metoksi dan nama alkananya karena CH3 disebut dengan metana. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah metoksi metana. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan, gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O berbeda, yaitu CH3 dan CH3, CH2, CH2, atau bisa disingkat C3H7. Nah, dalam hal ini, gugus alkil dengan rantai terpendek, yaitu CH3, dijadikan sebagai gugus alkoksi, dan gugus alkil dengan rantai terpanjang yang terdiri dari 3 atom karbon ini dijadikan sebagai gugus alkana. Dan karena terdiri dari 3 atom karbon, maka nama gugus alkananya adalah propana. Berikutnya penomoran pada gugus alkananya. Nah, dalam hal ini ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa kita lakukan, yaitu ujung kanan ke kiri atau dari ujung kiri ke kanan. Nah, jika kita beri penomoran dari kanan, maka gugus fungsinya yaitu O terikat pada atom karbon pertama. Sedangkan jika penomoran kita lakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus fungsi O akan mendapat nomor 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi mendapat nomor terendah, maka penomoran yang kita lakukan adalah penomoran dari kanan ke kiri, seperti ini. Nah, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O terikat pada atom karbon pertama, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 1 metoksi propana. Contoh yang ketiga adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah 1 dan 2. Yang pertama terdiri dari 5 atom karbon dan yang kedua terdiri dari 2 atom karbon. Nah, maka gugus alkoksinya adalah CH2, CH3 karena lebih pendek dan diberi nama etoksi. Sedangkan gugus alkananya, gugus alkil yang terdiri dari 5 atom karbon ini dan diberi nama pentana. Kemudian untuk penomoran gugus alkana dilakukan dari ujung kiri ke kanan seperti ini. Supaya atom yang mengikat gugus fungsi O, yaitu atom karbon ini mendapat nomor terkecil. Nah, dari penomoran ini kita dapat melihat bahwa gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon kedua, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2-etoksipentana. Contoh berikutnya adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkil yang pertama terdiri dari 1 atom karbon, yaitu CH3, dan gugus atom alkil yang kedua terdiri dari 5 atom karbon. Nah, maka gugus alkoksinya adalah gugus dengan atom karbon terpendek, yaitu CH3, dan diberi nama metoksi. Sedangkan gugus alkananya adalah gugus alkil terpanjang, yaitu 5 atom karbon ini, dan diberi nama pentana. Untuk gugus lain yang terikat pada alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, artinya pada senyawa ini terdapat 3 buah cabang, yaitu 2 cabang metil dan 1 cabang etil. Kemudian untuk penomoran alkana dilakukan dari bawah ke ujung kiri, seperti ini. Supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi O dan alkoksi mendapat nomor terendah. Nah, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon kedua. Kemudian terdapat cabang metil pada atom karbon kedua dan keempat, serta terdapat cabang etil pada atom karbon ketiga. Berikutnya, karena terdapat 2 cabang metil, maka nama cabang metilnya perlu kita tambahkan awalan di. Kemudian, diingat kembali, dituliskan terlebih dahulu adalah gugus alkoksinya, diikuti dengan cabang atau alkilnya, dan terakhir diikuti dengan nama alkananya. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah 2 metoksi, 3 etil, 2,4 dimetil pentana. Kita lanjut ke tata nama trivial. Kita ingat kembali bahwa rumus umum eter adalah RO R akson, di mana R sebagai gugus alkil,
Dan R-akson juga sebagai gugus alkil, dapat berupa gugus alkil yang sama ataupun berbeda. Kemudian gugus fungsi eter. Untuk penamaan trivial eter, kita tulis dengan urutan nama alkil yang pertama, nama alkil yang kedua, kemudian ditambahkan kata eter. Contohnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Nah, dari rumus strukturnya kita dapat melihat kedua gugus alkil yang terikat pada gugus fungsinya sama-sama CH3 atau metil. Dan ingat kembali, jika terdapat gugus alkil yang sama berjumlah lebih dari 1, maka perlu ditambahkan awalan, di mana jika jumlah alkil yang sama adalah 2, maka nama alkilnya ditambah awalan di, sehingga nama trivial untuk senyawa ini adalah dimetil eter. Contoh kedua adalah senyawa dengan rumus berikut ini. Nah, dapat kita lihat bahwa gugus alkil pertamanya adalah CH3 atau metil, dan gugus alkil yang kedua adalah CH3 CH2 atau etil, sehingga nama senyawa ini adalah etil metil eter. Contoh berikutnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Bisa kita lihat bahwa gugus alkil yang pertama adalah CH3 CH2 yang diberi nama etil, dan gugus alkil yang kedua adalah CH3 CH2 CH2 yang diberi nama propil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah etil propil eter. Contoh selanjutnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Jika kita perhatikan, gugus alkil pertamanya adalah CH3 CH2 yang kita beri nama etil. Kemudian gugus alkil yang kedua terdiri dari 3 atom karbon, di mana atom karbon yang mengikat gugus fungsi O adalah atom karbon kedua, sehingga nama gugus alkil ini adalah isopropil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah etil isopropil eter. Nah, mari kita lanjut ke isomer fungsi pada eter. Kita ingat kembali bahwa isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Dalam hal ini, eter berisomer fungsi dengan alkohol karena rumus umum keduanya yang sama, yaitu CnH2n plus 2O, namun dengan gugus fungsi yang berbeda. Untuk alkoksi alkana, rumus umumnya adalah R, O, R-akson, jadi gugus fungsinya adalah O. Sedangkan alkohol, rumus umumnya adalah ROH, jadi gugus fungsinya adalah OH. Nah, mari kita lanjut kepada contohnya. Yang pertama, contohnya adalah alkohol dengan nama etanol yang berisomer fungsi dengan dimetil eter, di mana rumus molekul keduanya sama-sama C2H6O. Contoh yang kedua adalah propanol yang berisomer dengan etil metil eter, di mana rumus molekul keduanya sama-sama C3H8O. Dan contoh yang terakhir adalah butanol yang berisomer fungsi dengan dietil eter, yang mana rumus molekul keduanya sama-sama C4H10O. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang alkoksi alkana. Nah, apa yang dimaksud dengan alkoksi alkana? Alkoksi alkana atau yang disebut juga dengan eter merupakan salah satu senyawa turunan alkana yang rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Dan gugus fungsinya adalah R, O, R-aksen dengan R dan R-aksen merupakan gugus alkil. Nah, kedua gugus alkil yang terikat ini dapat berupa gugus alkil yang sama maupun berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa alkoksi alkana beserta rumus strukturnya: metoksimetana, metoksietana, dan etoksietana. Seperti halnya senyawa turunan alkana yang lain, penamaan alkoksi alkana dapat dilakukan berdasarkan IUPAC maupun trivial. Nah, kita bahas terlebih dahulu penamaan berdasarkan IUPAC.
Nah, berdasarkan IUPAC, penamaan alkoksi alkana secara umum dilakukan dengan menuliskan nama gugus alkoksi dan alkananya. Jika kita kembali ke rumus umum, maka rumus umum alkoksi alkana adalah R aksen. Jika terdapat dua gugus alkil yang masing-masing terikut pada gugus fungsi O, salah satu gugus alkilnya akan berperan sebagai alkoksi dan salah satu lainnya akan berperan sebagai gugus alkana. Nah, dalam hal ini, alkil yang berperan sebagai alkoksi merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpendek. Sedangkan gugus alkananya merupakan gugus alkil dengan jumlah atom karbon terpanjang. Nah, tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam penamaan IUPAC adalah pertama menentukan gugus alkoksi dan gugus alkananya. Nah, dalam hal ini, penamaan untuk gugus alkana pada alkoksi alkana ini sama dengan penamaan rantai induk pada hidrokarbon atau alkana. Seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Contoh, jika gugus alkananya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metana. Dan jika gugus alkananya terdiri dari dua atom karbon, maka diberi nama etana. Dan jika gugus alkananya terdiri dari 3 atom karbon, maka diberi nama propana, dan seterusnya. Adapun untuk nama gugus alkoksinya mirip dengan gugus alkana, tetapi akhirannya diganti dengan oksi, seperti yang ditampilkan pada tabel berikut. Ini contohnya. Jika gugus alkoksinya terdiri dari satu atom karbon, maka diberi nama metoksi. Dan jika gugus alkoksinya terdiri dari 2 atom karbon, maka diberi nama etoksi. Dan jika gugus alkoksinya terdiri dari 3 atom karbon, maka diberi nama propoksi. Dan seterusnya. Nah, terlihat ya bahwa perbedaan keduanya terletak pada akhirannya. Berikutnya, tahap kedua adalah penomoran gugus alkananya. Nah, dalam hal ini penomoran dilakukan dari salah satu ujung gugus alkana sedemikian rupa sehingga gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon dengan nomor terkecil. Berikutnya, alkil yang terikat pada gugus alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, dalam hal ini, nama cabang alkil masih sama dengan cabang alkil yang kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu jika cabang alkilnya adalah CH3, maka diberi nama metil. Dan jika cabang alkilnya adalah C2H5, maka diberi nama etil. Dan seterusnya. Kemudian apabila terdapat cabang alkil yang berbeda, maka nama cabangnya diurutkan berdasarkan abjad. Contoh, jika terdapat cabang metil dan etil, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah cabang etil. Selanjutnya seperti biasa, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabangnya diberi awalan. Jika cabang alkil yang sama berjumlah 2 diberi awalan di. Dan jika cabang alkil yang sama berjumlah 3, diberi awalan tri, dan seterusnya. Terakhir, penamaan dituliskan dengan urutan nomor atom karbon yang mengikat gugus fungsi dan alkoksi diikuti nama gugus alkoksinya. Kemudian, nomor atom yang mengikat cabang alkil diikuti nama alkilnya dan terakhir diikuti nama gugus alkananya. Contohnya, untuk senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Jika kita perhatikan, gugus yang terikat pada gugus fungsi O sama-sama CH3, sehingga alkoksi dan alkananya sama-sama CH3 dengan nama alkoksinya adalah metoksi dan nama alkananya karena CH3 disebut dengan metana. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah metoksi metana. Contoh yang kedua adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Nah, jika kita perhatikan, gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O berbeda, yaitu CH3 dan CH3, CH2, CH2, atau bisa disingkat C3H7. Nah, dalam hal ini, gugus alkil dengan rantai terpendek, yaitu CH3, dijadikan sebagai gugus alkoksi, dan gugus alkil dengan rantai terpanjang, yang terdiri dari 3 atom karbon ini, dijadikan sebagai gugus alkana. Dan karena terdiri dari 3 atom karbon, maka nama gugus alkananya adalah propana. Berikutnya penomoran pada gugus alkananya. Nah, dalam hal ini ada 2 kemungkinan penomoran yang bisa kita lakukan,
yaitu ujung kanan ke kiri atau dari ujung kiri ke kanan. Nah, jika kita beri penomoran dari kanan, maka gugus fungsinya yaitu O terikat pada atom karbon pertama. Sedangkan jika penomoran kita lakukan dari ujung kiri ke kanan, maka atom karbon yang mengikat gugus fungsi O akan mendapat nomor 3, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi mendapat nomor terendah, maka penomoran yang kita lakukan adalah penomoran dari kanan ke kiri, seperti ini. Nah, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O terikat pada atom karbon pertama, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 1-metoksipropana. Contoh yang ketiga adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkilnya adalah 1 dan 2. Yang pertama terdiri dari 5 atom karbon dan yang kedua terdiri dari 2 atom karbon. Nah, maka gugus alkoksinya adalah CH2CH3 karena lebih pendek dan diberi nama etoksi. Sedangkan gugus alkananya, gugus alkil yang terdiri dari 5 atom karbon ini dan diberi nama pentana. Kemudian untuk penomoran gugus alkana dilakukan dari ujung kiri ke kanan seperti ini. Supaya atom yang mengikat gugus fungsi O, yaitu atom karbon ini mendapat nomor terkecil. Nah, dari penomoran ini kita dapat melihat bahwa gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon kedua, sehingga nama untuk senyawa ini adalah 2-etoksipentana. Contoh berikutnya adalah senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Gugus alkil yang pertama terdiri dari 1 atom karbon, yaitu CH3. Dan gugus atom alkil yang kedua terdiri dari 5 atom karbon. Nah, maka gugus alkoksinya adalah gugus dengan atom karbon terpendek, yaitu CH3, dan diberi nama metoksi. Sedangkan gugus alkananya adalah gugus alkil terpanjang, yaitu 5 atom karbon ini, dan diberi nama pentana. Untuk gugus lain yang terikat pada alkana dijadikan sebagai cabang. Nah, artinya pada senyawa ini terdapat 3 buah cabang, yaitu 2 cabang metil dan 1 cabang etil. Kemudian, untuk penomoran alkana dilakukan dari bawah ke ujung kiri, seperti ini. Supaya atom karbon yang mengikat gugus fungsi O dan alkoksi mendapat nomor terendah. Nah, dari penomoran ini terlihat bahwa gugus fungsi O dan alkoksinya terikat pada atom karbon kedua. Kemudian terdapat cabang metil pada atom karbon kedua dan keempat, serta terdapat cabang etil pada atom karbon ketiga. Berikutnya, karena terdapat 2 cabang metil, maka nama cabang metilnya perlu kita tambahkan awalan di. Kemudian, diingat kembali, dituliskan terlebih dahulu adalah gugus alkoksinya, diikuti dengan cabang atau alkilnya, dan terakhir diikuti dengan nama alkananya. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah 2-metoksi, 3-etil, 2,4 dimetil pentana. Kita lanjut ke tata nama trivial. Kita ingat kembali bahwa rumus umum eter adalah RO R-akson, di mana R sebagai gugus alkil dan R-akson juga sebagai gugus alkil. Dapat berupa gugus alkil yang sama ataupun berbeda. Kemudian gugus fungsi eter. Untuk penamaan trivial eter, kita tulis dengan urutan nama alkil yang pertama, nama alkil yang kedua, kemudian ditambahkan kata eter. Contohnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Nah, dari rumus strukturnya kita dapat melihat kedua gugus alkil yang terikat pada gugus fungsinya sama-sama CH3 atau metil. Dan ingat kembali, jika terdapat gugus alkil yang sama berjumlah lebih dari 1, maka perlu ditambahkan awalan, di mana jika jumlah alkil yang sama adalah 2, maka nama alkilnya ditambah awalan di, sehingga nama trivial untuk senyawa ini adalah dimetil eter. Contoh kedua adalah senyawa dengan rumus berikut ini. Nah, dapat kita lihat bahwa gugus alkil pertamanya adalah CH3 atau metil, dan gugus alkil yang kedua adalah CH3 CH2 atau etil, sehingga nama senyawa ini adalah etil metil eter.
Contoh berikutnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Bisa kita lihat bahwa gugus alkil yang pertama adalah CH3, CH2 yang diberi nama etil. Dan gugus alkil yang kedua adalah CH3, CH2, CH2 yang diberi nama propil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah etil, propil, eter. Contoh selanjutnya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut ini. Jika kita perhatikan gugus alkil pertamanya adalah CH3CH2 yang kita beri nama etil. Kemudian gugus alkil yang kedua terdiri dari 3 atom karbon, di mana atom karbon yang mengikat gugus fungsi O adalah atom karbon kedua. Sehingga nama gugus alkil ini adalah isopropil. Nah, maka nama untuk senyawa ini adalah etil isopropil eter. Nah, mari kita lanjut ke isomer fungsi pada eter. Kita ingat kembali bahwa isomer fungsi adalah keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Dalam hal ini, eter berisomer fungsi dengan alkohol karena rumus umum keduanya yang sama, yaitu CnH2n plus 2O, namun dengan gugus fungsi yang berbeda. Untuk alkoksi alkana, rumus umumnya adalah R, O, R akson. Jadi gugus fungsinya adalah O. Sedangkan alkohol, rumus umumnya adalah ROH. Jadi gugus fungsinya adalah OH. Nah, mari kita lanjut kepada contohnya. Yang pertama, contohnya adalah alkohol dengan nama etanol yang berisomer fungsi dengan dimetil eter, di mana rumus molekul keduanya sama-sama C2H6O. Contoh yang kedua adalah propanol yang berisomer dengan etil metil eter, di mana rumus molekul keduanya sama-sama C3H8O. Dan contoh yang terakhir adalah butanol yang berisomer fungsi dengan dietil eter, yang mana rumus molekul keduanya sama-sama C4H10O. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.